Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Bertemu kembali bersama saya Nia dari studio tribunjabar.id. Ya, seperti biasa di setiap hari Selasa sama dengan minggu-minggu sebelumnya kita punya acara Coffee Morning. Nah, di minggu-minggu lalu kita selalu membahas tentang kesehatan, lalu telekomunikasi. Di minggu ini kita punya sesuatu yang berbeda. Nah, untuk Tribuners nih, saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada kalian yang sudah hadir di live Facebook Tribun Jabar Coffee Morning hari ini. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin. Nah, Tribuners, hari ini kita akan membahas tentang pendidikan atau salah satu kampus yang mungkin kalian juga sudah kenal, karena menurut saya ini merupakan kampus yang sudah cukup terkenal sekali di Bandung, yaitu IKOPIN ya. IKOPIN ini merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu ekonomi, perkoperasian dan bisnis. Dan hari ini telah hadir bersama kita narasumber-narasumber yang telah datang dari IKOPIN, yaitu ada Bapak Insinyur Haji Indra Fahmi MP selaku Direktur Pusat Inkubator Bisnis IKOPIN. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknik. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Aduh Pak, sehat walafiat. Sehat walafiat. Semangat ya Pak ya, masih kondisi kita masih pandemi gini ya Pak. Ya, semoga semua sehat berkah. Amin. Bapak lagi di mana nih ngomong-ngomong Pak? Ijo-ijo tuh di belakang Pak, bagus. Ini real apa bohongan nih Pak? Editan. Real, ini real. Saya sedang di kawasan Citumang, Pangandaran bersama 35 mahasiswa Papua. Dalam tujuan apa nih Pak ke sana? Sedang mengikuti kegiatan life skill. Tentang life skill. Wah, nanti nih ya kita tanya-tanya life skill. Oke. Nah, Tribuners nih penasaran dong Pak. Nah, ini ada anak Papua namanya Rio. Gabriel, mohon maaf. Gabriel dari Bintuni. Halo, Mas Gabriel. Nah, ini beliau dari Kabupaten Teluk Bintuni. Ini dekat Kabupaten Pakpak. Ya. Oke, wah. Sekalian belajar, sekalian liburan juga nih ya, Mas? Memang sedang belajar life skill, tapi belajar di alam sana. Oke. Nah, narasumber hari ini tidak hanya Bapak Indra, tapi juga ada Bapak Dedi Supriyadi SEMSC selaku Direktur Humas dari IKOPIN. Assalamualaikum Bapak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tehnia. Gimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa ya. Di mana Pak? Bapak ikut juga nih jalan-jalan kayak Pak Indra? Nah, kali ini tidak. Kali ini. Tapi kita sering, saya termasuk sering beberapa waktu yang lalu, minggu-minggu yang lalu ke Tasik, kemudian ke Purwokerto, sampai juga ke Papua, ke Kepulauan Aru, kita sampai ke Aceh, sampai pokoknya dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, alhamdulillah pernah kita kunjungi karena kegiatan-kegiatan di IKOPIN ini, masuk dengan pusat IKOPIN ya, alhamdulillah. Seru banget. Nah, nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut nih, apa sih fasilitas yang ada di IKOPIN sendiri. Tapi saya mau pertanyaan pertama, nah Tribuners nih ya, sebelum saya lupa, saya mau ingetin sama kalian, untuk kalian yang mau bertanya-tanya nanti akan dipilih 3 pemenang pertanyaan terbaik dan akan mendapatkan goodie bag atau kenang-kenangan dari IKOPIN. Jadi siapkan pertanyaanmu ya. Nah, buat kalian semua nih, ini mungkin bisa salah satu pilihan kalian kalau misalnya di antara keluarga kalian atau misalnya anak dari ibu bapak, anak-anaknya nih, adik kakaknya atau siapapun yang lagi pilih kampus. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu informasi untuk kalian. Oke, pertama-tama saya pengen nanya dulu nih sama Pak Indra. Ya, siap. Kedengeran Pak suara saya? Sangat jelas. Sangat jelas. Oke, Pak. Saya mau bertanya nih. Saya mau bertanya nih sama Bapak. Kenapa pada akhirnya mahasiswa-mahasiswa baru ini harus memilih IKOPIN untuk bisa menjadi kampusnya nih Pak? Iya, jadi IKOPIN ini sebenarnya punya tagline yang cukup menarik. Ya, The Right Business School for Indonesia. Yes. Jadi memang kita sebagai sekolah manajemen ini fokus ya mendalami masalah-masalah bisnis
yang semoga kedepannya para alumni itu bisa membangun bisnisnya melalui bisnis-bisnis individu atau bisnis-bisnis bersama, ya tentunya dalam hal ini bekerja sama, berkooperasi, ya untuk menumbuhkan, membangun dirinya dan juga membangun Indonesia. Jadi alumni IKOPIN harapannya punya misi mulia, mensejahterakan atau menguatkan diri, tapi juga mensejahterakan masyarakat. Itu harapannya. Harapannya itu, jadi lulusan-lulusan ini akan dibuat agar bisa ada treatment agar mereka punya skill dalam bisnis, ya itu bisnis pribadi, bisnis perorangan maupun bisnis bersama. Akhirnya bisa menjadi seorang entrepreneur gitu ya Pak ya, bisa dibilang? Betul sekali. Iya, jadi mereka akan mendapatkan wawasan yang benar-benar real bisnis gitu ya Pak ya. Tapi kan yang kita tahu sebenarnya yang punya jurusan manajemen bisnis atau yang lain-lain yang sama seperti IKOPIN ini banyak ya Pak ya di universitas lain. Yang menjadi banyak. Ya, yang menjadi sebuah keunggulan IKOPIN dibandingkan dengan universitas lain itu apa Pak? Iya, kita mungkin kalau membanding-bandingkan mungkin agak sulit. Tetapi kita berharap ya melakukan sesuatu yang kita sebut dengan best process. Jadi harapan kita akan punya mahasiswa-mahasiswa baru yang best input, artinya tekadnya kuat, kompetensinya kuat, kemudian mindset bisnisnya juga sudah ada dan lain sebagainya. Kemudian kita akan buat treatment ya itu kita sebut dengan best process. Harapannya nanti mereka setelah lulus itu ada best outputnya. Jadi sehingga mereka punya daya tawar yang kuat di pasar tenaga kerja dan juga kalau dia akan membangun usaha, dia bisa secara mandiri membangun usaha. Kemudian juga kalau dia ingin membangun koperasi, ya tentu dia punya bekal yang cukup supaya ke depan koperasi-koperasi di Indonesia itu tidak seperti keadaan koperasi saat ini. Semoga begitu. Berarti memang visi misinya sudah sangat kuat ya Pak ya, IKOPIN ini untuk para mahasiswa. Iya, mungkin nanti Pak Dedi juga bisa menumbuhkan secara real apa yang dilakukan oleh IKOPIN selama ini. Oke, Pak, ternyata kan di IKOPIN ini nggak cuma belajar di kampus aja ya Pak, yang belajar di kuliah seperti yang hari ini Bapak lakukan. Bisa dijelaskan nggak sih Pak kalau ini merupakan program apa yang diberikan IKOPIN untuk para mahasiswanya yang sedang Bapak lakukan ini Pak Pangandaran? Ini program kita sebut dengan life skill ya. Jadi life skill itu tidak merupakan bagian dari proses belajar mengajar secara akademik ya. Tidak menyatu dengan SKS, tetapi itu dilaksanakan pada saat liburan. Nah, sekarang ini kan di IKOPIN sedang libur nih, Mbak. Iya. Jadi ada kegiatan life skill. Jadi life skill itu biasanya kita lakukan setahun 2 kali setiap libur semester. Ya. Jadi di sini ada orientasi bisnis ya, mendalami bisnis, kemudian juga secara sederhana mahasiswa itu melakukan apa yang disebut dengan magang singkat. Jadi magang singkat itu dia tahu tentang apa yang dilakukan dalam bisnis itu, informasi apa, aktivitasnya apa, dan lain sebagainya, sehingga dia sudah paham betul berbisnis itu seperti apa. Nah, walaupun itu baru garis besar saja. Nanti selanjutnya akan ada yang namanya mentoring bisnis. Jadi setelah ada kunjungan 1 hari penuh gitu ya di 2 tempat atau 3 tempat, itu selanjutnya nanti akan ada dosen yang membimbing, memberikan pandangan. Jadi semacam kilas balik. Nah, selanjutnya juga nanti akan ada pendampingan dan mahasiswa juga diminta melakukan diskusi kelompok, kemudian membuat resume, kemudian ada presentasi. Dan itu terus dilakukan secara berulang. Harapannya apa? Harapannya mahasiswa itu walaupun mungkin tidak punya latar belakang bisnis, tetapi selanjutnya dia akan tahu, ya sadar, mindsetnya juga mungkin akan meningkat, obsesinya dia ke depan juga akan berubah, ya bagaimana bisnis yang baik, bagaimana bisnis yang benar, bagaimana agar bisnis itu menjadi besar. Nah kemudian selanjutnya kita kasih detail-detail, ya clue-cluenya tentang bisnis itu dibimbing oleh dosen pembimbing.
Seperti kegiatan ini ada 3 dosen pembimbing yang mendampingi 30 mahasiswa. Begitu. Seru Mbak sekali tuh Nia. Tribuners ya, nggak cuma belajar di kampus aja, tapi ternyata Trikopen ini punya fasilitas Iya. belajar untuk terjun langsung untuk belajar tentang bisnis itu gitu ya. Jadi Iya, mindset dan itu nggak cuma iya, teori. itu baru di luar yang akademik. Di akademiknya pun juga ada mata kuliah yang terintegrasi dengan praktek itu tekniknya. Oke, Bapak, kalau begitu apakah Ikopin sampai saat ini masih membuka pendaftaran dan bagaimana ini cara untuk mendaftarnya nih Pak? Sepanjang yang saya tahu, ya pasti masih terbuka. Pak Dedi mungkin bisa menjelaskan tekniknya. Oke, nanti itu ke Pak Dedi ya menjelaskannya ya. Nah, berarti Pak untuk Ya. Bapak nih ya yang sedang Bapak lakukan ini merupakan salah satu program studi yang dimiliki Ikopin, ini jurusan apa nih Pak? Di manajemen bisnis dan akuntansi. Manajemen bisnis dan akuntansi. Ini 2 mahasiswa dan akuntansi. Ya. Halo Pak Indra. Manajemen bisnis dan akuntansi. Oke, Ya, siap. bisnis dan akuntansi. Manajemen bisnis dan akuntansi. Nah, untuk itunya sendiri Pak, untuk akademisnya sendiri, untuk di manajemen bisnis dan akuntansi itu belajarnya tentang apa aja nih Pak, kalau boleh lebih jelasnya lagi, selain ada prakteknya ini? Ya, jadi kalau itu sesuatu yang baku ya. Jadi kalau itu kan menyatu dengan perkuliahan, menyatu dengan kurikulum. Nah, saya di lembaga inkubator bisnis itu menguatkan, mensupport kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di kelas, di dalam kampus. Itu jadi anak-anak atau para mahasiswa itu ada belajar mengajar di kelas ya, tentu ada kurikulum, ada mata kuliahnya, nanti Pak Dedi juga bisa menjelaskan. Nah, tetapi kita pun juga disupport oleh lembaga yang saya pimpin, namanya Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan. Ya, jadi secara akademik di kelas itu ada, tetapi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga ada. Jadi misalkan kita punya namanya EBC, Entrepreneurial tentang komunitas mahasiswa-mahasiswa yang peduli sama bisnis. Kemudian ada PUS, pencinta usaha. Ya, jadi mahasiswa-mahasiswa itu didorong, diberikan stimulan supaya mereka suka, mau, gemar berbisnis. Nah, kemudian juga kita lakukan ada mentoring, ya, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak di dalam kelas, tapi juga tidak melulu di lapangan seperti saat sekarang ini. Oke. Jadi itu mungkin nanti yang detail-detail mata kuliah kalau nanti dirasa perlu Pak Dedi juga mungkin bisa menjelaskan. Nah. Untuk acara praktek sendiri nih Pak, ya, seperti terjun ke lapangan ini, apakah ada kerjasama juga dengan pihak-pihak lain di luar Ikopin itu sendiri Pak? Jelas ada kerjasama jelas ya, kita kerjasama, jadi mahasiswa itu bisa magang ya, ada magang dengan mitra-mitra kami ya. Ikopin itu punya mitra yang cukup banyak ya, seperti saat sekarang ini mahasiswa ini adalah mitranya dari British Petroleum, kemudian dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amume Komoro, itu mitranya Freeport. Nah, jadi kita juga bisa bekerja sama dengan UKM binaan mereka. Jadi ada 3 aktivitas kerjasama, penyelenggara beasiswa, kemudian juga kami, Ikopin, kemudian juga mitra-mitra Ikopin maupun mitra-mitra dari 2 pihak pemberi beasiswa. Jadi cukup banyak kita kerjasamanya dengan pemerintah, dengan swasta, ya, dengan Kadin, ya, banyak pihak. Karena notabene Ikopin harus punya banyak jejaring atau punya banyak kerjasama agar para mahasiswanya itu terus tumbuh kembang mindsetnya, wawasannya, pengetahuannya, dan juga networkingnya. Jadi dengan mereka magang di tempat-tempat bisnis itu otomatis juga mereka tuh tahu ya cara mendapatkan input ini di mana gitu ya. Oh, kalau input ini gimana cara bernegosiasi, kemudian bagaimana memasarkan dan lain sebagainya, dengan sendirinya itu masuk jiwanya kalau mereka melakukan magang. Nah, jadi itu mungkin tekniknya. Step by step ya Pak ya, benar-benar dari nol sampai pada ya, akhirnya betul. tahu cara mengolah betul. bisnis itu seperti apa ya Pak ya? Betul teknik. Terima kasih Pak Indra untuk waktunya. Sekarang saya mau tanya-tanya ini sama Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Siap.
Pak Dedi, ini tadi kan sudah sedikit Iya. penjelasan dari Pak Indra apa saja sih yang bisa didapatkan, fasilitas apa saja yang bisa didapatkan ketika berkuliah di Ikopin. Gak cuma akademis tapi ternyata juga dikasih prakteknya juga ya Pak ya. Nah, kalau saya boleh tahu untuk program studi di Ikopin sendiri itu ada apa aja nih Pak? Bisa diperjelas lagi Pak? Baik, terima kasih Tania. Sama-sama. Sebelumnya saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Indra ya. Ya, boleh. Jadi pada intinya kita berusaha seoptimal mungkin ya agar alumni kita ini memang siap untuk bekerja, siap untuk berwirausaha. Oleh karena itu pendidikan di kita ini bukan hanya kuliah di kelas saja, gitu, tetapi juga termasuk tadi kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh Pak Indra. Jadi ada perkuliahan, ada laboratorium, ada praktek-praktek bisnis, kemudian ada kunjungan-kunjungan lapangan, pendampingan, dan seterusnya. Jadi kita upayakan, kita bangun mindset-nya, mindset entrepreneur, mindset kooperator, spiritnya juga, kemudian tentu kompetensinya, ya, yang menyangkut pengetahuan, skill maupun attitude-nya. Itu yang kita lakukan. Jadi menyangkut hard skill, soft skill, ya, termasuk life skill, gitu. Kemudian mengenai program studi ya di Ikopin ini, pertama kita memiliki jenjang studi diploma 3, jenjang studi diploma 3, kemudian jenjang studi S1 ya, kemudian S2. Lalu program studinya, nah untuk D3 ini program studi manajemen bisnis. Nah, lalu di program studi D3 manajemen bisnis ini kita ada spesialisasi lagi, ada kekhususan lagi, ya, atau ada konsentrasi. Misalnya ada konsentrasi manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen perbankan, dan seterusnya. Kemudian di jenjang studi S1 kita ada 3 program studi. Program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi syariah. Masing-masing program studi itu juga ada kekhususan lagi. Ada kekhususan lagi. Misalnya di program studi S1 manajemen itu ada kekhususan manajemen pemasaran, manajemen produksi operasi, manajemen keuangan, perbankan, komunikasi bisnis, sumber daya manusia, dan seterusnya. Demikian juga di akuntansi, itu ada akuntansi keuangan, akuntansi koperasi, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintahan, dan ekonomi syariah, ada keuangan syariah, perbankan syariah. Nah, demikian juga di program S2, Magister Manajemen, nah itu juga ada kekhususan lagi. Barangkali itu. Jadi itu ya. Jadi untuk Ikopin sendiri dia ada mulai dari D3, lalu dari S1 dengan S2 juga ya Pak ya? Benar. Ya rata-rata belajar tentang manajemen bisnis dan akuntansi. Dan ekonomi syariah. Dan ekonomi syariah, karena D3 dasar banget, S1 baru, ya. Nah S2-nya tuh perdalam lagi ya Pak ya? Tapi kalau menurut saya kayaknya kalau untuk berbisnis dan menjadi entrepreneur juga satu Pak yang harus siapin Pak. Mental Pak. Nah itulah makanya mindset dan spiritnya ini, mentalitasnya ini harus kita bangun juga. Gitu ya, berarti ada beberapa juga caranya nggak cuma akademis itu, tapi mental juga harus dibentuk ya Pak. Benar. Bahkan itu mungkin basic ya. Basic. Jadi memang dari hasil penelitian yang dilakukan sudah lama sebenarnya ya, bahwa faktor determinan keberhasilan bisnis itu yang utama itu adalah entrepreneurship, 70% katanya. Dan entrepreneurship itu menyangkut tadi mindset, mentalitas gitu ya, spirit entrepreneurnya itu. Iya, karena teori doang nggak cukup sih Pak ya. Benar gitu ya. Sebenarnya itu sih yang berbisnis. Iya, prakteknya emang harus benar-benar harus paham sekali nih buat Tribuners. Betul, terutama di tahap-tahap awal ya, tahap-tahap awal. Gitu. Betul, mempersiapkannya itu ya Pak ya. Benar, gitu. Nah, untuk saat ini Pak, apakah Ikopin sendiri masih membuka pendaftaran dan untuk caranya seperti apa nih Pak? Masih sampai akhir September ya. Karena memang sekarang ini situasi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, nah jadi bergeser nih jadwal itu ya. Sama di perguruan tinggi yang lain pun saya kira ya bergeser.
sehingga awal perkuliahan kita itu baru akhir September gitu ya, akhir September. Itu Sebelumnya semua ada orientasi online ya, dulu Pak ya? tentunya. Ya, jadi memang bergeser. Yang kedua untuk pendaftaran ya simpel saja. Kalau pendaftaran ke Ikopin ini, pertama bisa dilakukan online, ya, itu bisa buka di laman web Ikopin www.ikopin.ac.id. Nah, di situ sudah ada nanti klik daftar sekarang dan ada formulir, ada persyaratan-persyaratan yang mudah ya. Kemudian bisa juga di bit.ly.ikopin/pendaftaran ya. Itu ya, itu bisa juga nanti di situ ada formulirnya, mudah saja. Persyaratannya biasalah ada fotokopi ijazah, fotokopi raport, fotokopi SKH UN ya, kemudian ada kartu keluarga Ya, gitu ya. transkrip nilai ya, Dan Pak ya? ada ya biaya pendaftarannya murah 250.000 saja. Pendaftarannya hanya Ya, 10.000. itu bisa ditransfer gitu ya. Jadi saya kira sangat mudah ya untuk pendaftarannya gitu. Jadi masih dibuka, silakan mau online ataupun offline datang ke Ikopin. Oh, terbuka Nah, ya Pak kalau datang langsung ya? iya, silakan. Kita sangat welcome ya. Itu di gedung paling depan, di gedung namanya Gedung Geraha Bustani Arifin atau Gedung Rektorat, di lantai dasar di depan itu ada humas ya, ada kantor humas sekaligus juga tempat pendaftaran mahasiswa baru. Nah, di sana bisa konsultasi, bisa kemudian langsung daftar. Oke nih, saya ingatkan lagi untuk Tribuners ya yang mungkin ingin mendaftarkan diri kalian untuk sekolah di Ikopin, kalian bisa buka websitenya di www.ikopin.ic.id. Di situ juga banyak informasi juga ya Pak ya? Benar. Ya, atau di bit.ly pendaftaran /daftar Ikopin ya, daftar Ikopin. Itu untuk yang online ini. Oke, Pak, kalau selama ini nih Pak, setelah berjalan langsung berjalannya Ikopin ini dari tahun-tahun sebelumnya sampai hari ini, yang menjadi fakultas favorit tuh apa Pak nih? Jurusan favorit atau studi favorit di Ikopin sendiri apa nih Pak? Nah, ini sebenarnya di Ikopin ini jurusan-jurusan atau program studi dengan kehususannya masing-masing saya kira punya daya tarik sendiri ya. Tinggal nanti peminatannya gitu ya. Apa lebih berminat ke manajemen, akuntansi atau ekonomi syariah. Nanti di manajemen pun lebih berminat ke marketingnya atau keuangannya. Jadi saya kira lebih kepada peminatannya. Hanya memang ada fluktuasi kelihatannya ya. Ada dinamika dari waktu ke waktu. Ada saatnya perbankan itu jadi favorit gitu ya. Iya, tapi kemudian ada perkembangan pemasaran yang lebih favorit. Nah, itu mungkin situasi dinamika lingkungan yang berubah gitu. Seperti itu. Iya, kalau zaman saya dulu kayaknya angkatan saya banyak banget tuh yang pengen kerja di bank gitu kan ya, perbankan. Ya. Tapi kalau melihat sekarang kayaknya banyak juga nih Pak yang pengen udah deh bisnis aja gitu Pak ya. Benar. Nah, sekarang alhamdulillah ya. Jadi mindset dan orientasi mahasiswa dan saya kira orang tuanya juga ya, atau masyarakat mungkin lebih luas, itu minat untuk berwirausaha itu lebih tinggi sekarang. Iya, benar-benar. Gitu ya. Jadi kalau dulu sekali orang itu wirausaha itu kayaknya tuh tidak menarik karena negatif thinking gitu ya, karena banyak resiko dan sebagainya. Jadi orang tua terutama itu menginginkan anak-anaknya jadi pegawai gitu ya, seperti itu. Sekarang agak berbeda. Saya kira ini suatu hal yang menarik karena wirausaha ini sangat penting ya sebagai penggerak ekonomi gitu. Nah, karena negara-negara yang bagus itu, negara-negara yang maju itu negara-negara yang entrepreneurnya banyak. Namun demikian lulusan Ikopin itu bisa berwirausaha, bisa juga bekerja di manapun gitu ya. Karena manajemen ini kan pengaturan intinya itu dibutuhkan di semua organisasi ya, baik pemerintah, non pemerintah ataupun
bisnis dalam arti perusahaan ya atau pelayanan-pelayanan publik, termasuk juga TNI Polri pasti membutuhkan manajer-manajer ya, pengelola-pengelola manajemen. Nah ini insya Allah Ikopin bisa menyiapkan kebutuhan untuk tenaga manajerialnya. Ih, mantap. Gitu. Nah, untuk penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya itu ada berapa orang nih, Pak? Penerimaan mahasiswa baru Untuk tahun sekarang? benar, kita berikan kemudahan tadinya. Pertama tadi akses bisa online, offline, kemudian kita bisa segera respon. Jadi seleksi atau testing ini kita lakukan setiap minggu ya. Setiap hari Rabu kita lakukan testing, kemudian pengumumannya setiap hari Jumat supaya responnya cepat gitu ya, responnya cepat. Alhamdulillah untuk Ikopin ini sebenarnya tidak banyak-banyak merekrut mahasiswa karena program studi kita juga terbatas untuk sejauh ini. Tapi kita sekarang terus akan menambah program studinya. Dan pendaftar saat ini masih terus meningkat gitu. Hanya untuk yang sekarang ini ada masa pandemi ini ya, situasi pandemi ini memang agak sedikit menurun dibandingkan tahun yang lalu gitu ya. Iya, Tetapi ini masih memenuhi target kita. Karena kita nggak banyak merekrut tuh, paling sekitar 600-700 sekitar segitu yang kita rekrut ya. Sekitar segitu ya Pak ya direkrut. Ya, karena kapasitas kita yang menyesuaikan dengan kapasitas. Oke, Pak, kalau untuk masalah proses seleksinya itu di setiap hari Rabu dengan cara testingnya seperti apa nih Pak? Nah, ini bisa dilakukan online ya melalui Google Classroom. Nah, itu nanti tinggal dibuka saja. Mudah lah gitu ya, mudah. Tapi tentu standar tetap ada, jadi harus melewati passing grade-nya ya. Nah, materinya ada pengetahuan umum, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia gitu. Oh, pelajaran seperti biasa aja ya Pak ya. Benar. Berarti kalau begitu untuk nilai rapot sendiri yang dimiliki sama calon mahasiswa baru itu penting juga atau sebenarnya hanya dilihat dari seleksi? Oh iya, saya tadi lupa. Ini ada jalur lagi gitu ya, ada jalur testing, tes tertulis, ada jalur penelusuran prestasi belajar selama di SMA gitu ya, atau PMDK gitu. Nah, rapot itu urgensinya untuk itu, untuk yang mengikuti jalur penelusuran prestasi belajar di SMA itu atau PMDK. Nah, itu kita lihat dari nilai rapotnya gitu. Tetapi kalau yang langsung untuk mengikuti jalur testing, sebenarnya rapot itu tidak begitu diperlukan gitu. Nah, ini untuk yang tadi mengikuti penelusuran prestasi belajar waktu di SMA, nah itu rapotnya. Kalau lolos dari situ, itu bisa langsung daftar ulang. Tapi kalau tidak, bisa mengikuti tes tertulis gitu. Berarti ada dua pilihan ya Pak ya? Ya, jalur benar, PMDK ada dua pilihan. dan jalur tertulis seperti biasanya. Ya. Nah, untuk Ikopin sendiri memang selain PMDK ini apakah ada juga program-program beasiswa lainnya nih Pak? Alhamdulillah ya di Ikopin ini saya kira, nah menurut saya gitu ya, nah saya humas Ikopin pasti membaik-baikan Ikopin kan. Selling Pak, selling. Ya, tapi silakanlah bisa dinilai ya oleh Tehnia atau oleh publik secara luas. Di Ikopin ini alhamdulillah kesempatan beasiswa ini selama ini gitu ya, selama ini mudah-mudahan seterusnya akan terus bahkan meningkat cukup banyak ya. Karena kita seperti yang disampaikan oleh Pak Indra tadi, banyak bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah seperti kementerian ataupun pemerintah daerah, kemudian perusahaan-perusahaan, dan organisasi-organisasi tertentu semacam yayasan-yayasan yang punya program beasiswa ya, itu bekerja sama dengan kita gitu. Jadi ada banyak program beasiswa dan skimnya memang polanya itu beda-beda ya, beda-beda. Jadi ada yang hanya 1 semester, 2 semester, ada juga yang full gitu ya. Jadi fasilitasnya beda-beda.
benar sampai lulus. Ada yang hanya biaya kuliah, tapi ada juga sampai biaya hidup gitu. Oh Ya, biaya ya, hidup sampai untuk kosnya, makannya segala macam itu bahkan dikasih uang lagi itu ada. uang Jadi saku gitu ya dikasih Pak? semacam modal awal untuk berwirausaha. Ya. Iya iya, wah luar Nah, biasa. itu ya. Misalnya saja di Ikopin ini ada beasiswa yang dari perusahaan-perusahaan, terutama perbankan. Nah, karena ya alhamdulillah ya rektor kita aksesnya luar biasa gitu ya, karena rektor kita ini mantan Gubernur BI dan Menko Perekonomian. Nah, jadi ya memang faktanya begitu ya. Mungkin ada apa ya kekuatan-kekuatan di relasi ya. Jadi ada beasiswa dari perbankan seperti dari BI, dari BCA, dari Mandiri, dari BNI, dari macam-macam ya, bank swasta, Resona Perdania, Bank Sinarmas dan lain-lain. Kemudian dari perusahaan kayak dari perusahaan tepung terigu itu Sri Boga ya. Kemudian juga tadi dari Freeport, dari British Petroleum, kemudian juga dari pemerintah daerah. Nah, misalnya, itu ada utusan-utusan daerah dari Bengkayang, dari Kepulauan Aru, dari Maluku, macam-macam. Termasuk juga dari Provinsi Jawa Barat tentunya ya. Kemudian juga tentu dari Dikti ya, dari Kementerian Koperasi. Nah, itu ada bidik misi ya kalau dari Dikti Ya, atau bidik sekarang misi. beasiswa KIP. Nah, jadi banyak. Nah, kemudian prosesnya itu memang beda-beda gitu ya. Prosesnya beda-beda. Seleksinya beda-beda gitu ya. Ada yang diseleksi oleh kita, ada dari pemberi beasiswanya sendiri yang menyeleksi gitu ya. Nah, seleksinya juga macam-macam. Nah, ada yang dari awal, jadi sebelum masuk Ikopin itu ikut program beasiswa itu, seleksi khusus untuk beasiswanya. Ada juga setelah menjadi mahasiswa Ikopin, nanti ada program beasiswa dari mana gitu ya. Nah, baru nanti daftar lagi, daftar untuk mendapatkan beasiswa, kemudian ada seleksinya, gitu. Baik tertulis ataupun ada wawancaranya. Gitu. Tuh, Tribuners, begitu sangat menarik sekali nih beasiswa-beasiswa. Ternyata kerjasamanya tuh nggak dengan perusahaan-perusahaan yang dengan perusahaan-perusahaan besar dari Freeport, dengan perbankan juga dengan yang lainnya gitu ya. Nah, jadi untuk informasi lebih lanjutnya Benar. kalian nanti bisa buka websitenya atau bisa datang ke Ikopin sendiri ya Pak ya untuk konsultasi ngobrol-ngobrol Benar. lagi gitu ya Ya, Pak di ya. sini ada Teh Arika, ada Bu Luki. Asik deh pokoknya. Yuk, Ya. jangan segan-segan Tribuners ya. Silakan. Sambil ngisi waktu Ya. luang supaya tahu Ya. juga nggak salah pilih kampus juga sesuai dengan kebutuhan Tribuners. Nah, Pak, tadi Benar. Ya. setelah untuk di Ikopin sendiri kan itu tadi ada D3 S1 dan S2. Itu kelas reguler ya, Pak ya. Untuk karyawan sendiri Benar. punya kelas khusus karyawan nggak nih, Pak? Oh benar, kita ada ya kelas karyawan atau ekstensi gitu ya. Nah itu ada kelasnya sore ya sampai malam ya, sampai jam 9, jam 10 gitu. Ya dari jam 5. Jadi bisa untuk teman-teman yang sudah bekerja tapi ingin juga meningkatkan ya kompetensinya gitu ya. Iya. Kuliah di Kopin, Kuliah di silakan. Ikopin bisa Ya. ya tuh. Berarti untuk S2-nya juga ada kelas karyawannya juga ya, Pak ya? Kalau S2 itu tidak ada istilah kelas karyawan, jadi magister manajemen saja. Faktanya memang yang S2 itu sebagian besar adalah yang sudah bekerja. Iya. Jadi sebagian besar karyawan gitu ya. Berarti mungkin berbeda dari jadwal aja kalau S2 ya, Pak ya? Benar ya. Tapi umumnya kuliahnya kalau S2 itu mulai dari Jumat Dari Jumat. Sabtu utamanya. Ya, Jumat, karena Sabtu. menyesuaikan banyak yang bekerja itu. Banyak kok di sini, baik dari pemerintahan gitu ya di S2 Iya. itu, ataupun juga di swasta, bahkan ada yang dari TNI, Polri gitu yang ya sudah AKBP gitu ya, ya AKP, gitu. Kapolsek ada di sini. Wakil Bupati juga ada di sini. Pejabat banyak ya, Pak ya? Ya, Oke, Pak, mungkin saya mau bertanya lagi. Selain fasilitas yang diberikan seperti yang sedang dilakukan oleh Pak Indra ini ya, Pak ya, PKL, magang dan lain-lain, ada fasilitas apa lagi nih Pak yang diberikan oleh Ikopin sendiri? Mungkin dari ruangannya, laboratoriumnya gitu, Pak.
Ya, fasilitas kita sarana prasarana di Kopin ini ya mungkin ini umum ya di perguruan tinggi. Tentu ada ruang perkuliahan, kemudian ada laboratorium, kemudian ada perpustakaan. Insya Allah perpustakaan kita cukup besar dan lengkap. Kemudian juga ada kantin, masjid, sarana olahraga, ya, untuk basket. Bahkan dulu lapangan sepak bola kita pernah dipakai tempat latihannya Persib gitu dulu. Gitu, ya. UKM kita cukup banyak, jadi banyak pilihan untuk mahasiswa yang kuliah di Kopin. Kita juga berharap sedapat-dapatnya mahasiswa itu selama kuliah di Kopin itu mendapatkan banyak hal lah begitu ya, bukan hanya kuliah. Kalau istilah Ibu WR3, Ibu Yuanita itu jangan kupu-kupu katanya kuliah pulang. Itu saya Pak dulu, zaman dulu. Oh gitu ya. Tapi manfaatkan gitu biar banyak banyak warna, betul. Banyak bekal dan ilmu gitu. Jadi soft skill-nya juga kan, leadership, soft skill, komunikasi itu banyak didapatkan melalui tadi kegiatan-kegiatan tadi. Nah, itu kita fasilitasi. Nah, kalau untuk biaya sekarang ini biasanya kita ada diskon ya. Di awal-awal yang mendaftar itu ada diskon yang cukup besar. Nah, tapi sekarang kita juga perpanjang, masih ada diskon sampai 20 September 10% dari biaya pembangunan ya, biaya pengembangan. Kemudian juga ada diskon juga COVID. Nah, diskon COVID. Nah, untuk mahasiswa yang lama, ya untuk mahasiswa yang lama itu kita juga ada juga itu bebas ya, Pak, ya? Kuliah, bebas kuliah untuk selama COVID di 1 semester depan. Ada hampir 300 mahasiswa yang bebas kuliah. Coba. Pokoknya mah bager Kopin, bager soleh tapi profesional dan kompeten. Ya. Karena kebanyakan sekarang yang saya tahu nih ya, lulusan-lulusan yang SMA, kenapa dia tidak memilih kuliah? Karena pertama mungkin COVID, jadi mungkin keadaan keuangannya, perekonomiannya jadi menurun gitu ya Pak ya. Benar. Karena ini kan secara tiba-tiba banget ya pandemi yang sedang kita alami. Ya. Sudah berapa lama, jadinya banyak yang memang ya udah deh cuti dulu setahun, lihat tahun depan karena memang ekonomi yang sedang menurun. Ya. Tapi Tribuners, Kopin siap membantu kalian untuk tetap mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Benar. Ya, betul ya. Jadi untuk yang masih kuliah semester depan itu ada hampir 300 orang yang bebas kuliah. Tuh, bebas maksudnya bebas biaya kuliah. Bebas biaya kuliah gitu. Ringan ya, banget karena ya. COVID ini. Iya, daripada udah kuliah, udah jauh-jauh gitu kan ya, tiba-tiba harus berhenti karena nggak bisa bayar bulanan gitu Pak. Benar. Gak lucu juga ya sebenarnya jadinya. Pendidikannya terpospon juga nggak bagus. Bagus nih, terima kasih sekali untuk Kopin nih Pak ya, telah memberikan fasilitas untuk mahasiswa-mahasiswanya nih Pak. Sama-sama. Oke, Pak, bisa dijelaskan kembali nggak untuk lapangan pekerjaan, karir dan kesempatan apa saja yang bisa diperoleh oleh para lulusannya? Apakah dibantu nih Pak sampai jenjang karirnya atau gimana Pak? Baik, terima kasih. Nah, Kopin ini memang kita punya misi khusus ya, misi agung ya. Itu pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan, ya koperasi dan seterusnya. Ini misi kita gitu ya. Oleh karena itu kita tanamkan tadi mindset, ideologi dan sebagainya ya, untuk tadi keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan, koperasi dan sebagainya. Kita berharap memang alumni itu menjadi agen-agen perubahan ya, menjadi penggerak perekonomian masyarakat gitu. Namun tentu saja masalah karir gitu ya, bekerja itu kan hak masing-masing ya, hak hidup gitu ya. Betul. Ya pilihan, nggak bisa juga dipaksakan Anda harus kerja di koperasi dan seterusnya gitu ya. Nah itu silakan, dan faktanya memang alumni Kopin ini tidak semuanya bekerja di koperasi. Ada yang bekerja di koperasi, ada yang di non koperasi. Di non koperasi pun ada di pemerintahan, ada di perusahaan swasta sebagai profesional atau sebagai karyawan. Juga ada yang berwirausaha. Jadi variatif sekali gitu ya. Di TNI, Polri, bahkan jadi kepala lapas juga ada. Kementerian Luar Negeri juga ada. Karena saya pikir tadi barangkali ya, karena khususnya untuk manajemen ini kan memang diperlukan di semua
semua sektor gitu ya, baik perusahaan maupun juga lembaga-lembaga nirlaba, baik pemerintah maupun juga swasta. Ya. Nah, kemudian mengenai apakah Ikopin membantu, ya kita berusaha juga ya, misalnya dengan melalui penyampaian informasi-informasi kesempatan kerja, peluang-peluang kerja gitu ya. Nah, dari mitra-mitra kerjasama kita, dari alumni dan sebagainya, pernah juga kita melakukan semacam recruitment on campus ya dengan suatu lembaga tertentu, lalu kita membuka pendaftaran lamaran kerja dan khusus untuk Ikopin ataupun juga untuk masyarakat luas, alumni Ikopin dan masyarakat luas. Kemudian juga semacam bursa kerja juga itu juga pernah kita lakukan gitu. Ada juga dari mitra-mitra kita yang memang meminta alumni ke Ikopin. Nah, itu juga lumayan gitu ya, cukup sering. Saya kira itu. Berarti kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan lain ini memang koneksinya bagus sekali nih Tribuners. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian pengen bekerja di mana, mungkin dari Ikopin nanti akan dibantukan untuk jenjang karir ya Pak ya. Tapi ada satu Pak kalau mau sukses. Apa tuh saya? Faktor laki Pak. Benar. Ya, keberuntungan ya. Keberuntungan Pak. Tetap harus punya pendidikan yang lebih tinggi, tapi keberuntungan juga itu menjadi faktor. Hanya ikhtiarnya harus lahir batin ya, supaya juga Ikhtiarnya nanti lahir keberuntungannya. batin. Kuliah itu jangan cuma untuk nyenengin orang tua. Kebanyakan gitu, saya sarjana karena disuruh orang tua. Tapi kuliah itu memang harus dari hati untuk kita sendiri ya Pak ya, namanya mendapatkan ilmu. Iya, setuju. Setuju ya Pak ya? Setuju Teh Mia. Kebanyakan gitu kata Pak Mario itu super sekali. Super. Oke nih, Pak Indra. Halo. Siap. Halo. Pak Indra sekarang lagi kegiatan apa di situ Pak di Pangandarannya? Ini sekarang sedang mendampingi, memonitor mahasiswa yang sedang mengenal bisnis atau melakukan magang singkat di UKM di kawasan pada Pangandaran. Gitu. Tapi berarti kalau untuk Ikopin sendiri ternyata mahasiswanya itu dari berbagai daerah ya? Tadi yang saya lihat ada dari Papua. Sangat. Gitu ya? Ya, hampir dari seluruh Indonesia itu ada kuliah di Ikopin. Se-Indonesia ada. Bahkan sebentar lagi juga ada dari Aru, ya, ada dari Bengkayang, Kalimantan Barat, ya, ada dari Maluku, ada banyak, jadi beragam. Bahkan sebenarnya dari luar ya, terutama Timur Leste juga cukup banyak ya, yang kuliah di Ikopin. Ya berarti dari ini dapat pelajaran juga ya Pak ya? Ya, boleh dikata mereka belajar penuh. Jadi bukan pertukaran pelajar, tapi mereka belajar di Ikopin. Luar biasa tuh Tribuners ya. Ternyata Ikopin ini punya mahasiswanya itu memang dari seluruh Indonesia, nggak cuma dari Jawa Barat aja. Tadi yang kita sudah lihat juga dari Papua ada. Nah, sekarang kita sudah ada pertanyaan nih Bapak-bapak sekalian. Jadi pertanyaan pertama ini ada dari Ibu Rahmi Kasya. Katanya gini Pak, untuk program paskanya ada apa aja Pak? Katanya gitu. Boleh dijawab atau Pak Dedi atau Pak Indra? Baik, Pak Dedi. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Rahma ya. Iya. Ibu Rahma ini dari mana kalau boleh tahu? Nggak ada Pak, nggak ada profilnya, cuma ya nggak ada, nggak apa-apa. Ya, untuk program paskanya ini Magister Manajemen ya, Magister Manajemen. Jadi nanti gelarnya itu Magister Manajemen atau MM, gitu ya. Ini ada beberapa kekhususan atau kita sebut konsentrasi. Pertama ada manajemen perusahaan, kemudian manajemen perbankan, kemudian manajemen pendidikan, kemudian manajemen koperasi, dan manajemen pembangunan ekonomi. Nah itu untuk program S2 Magister Manajemen. Gitu. Mungkin Bu Aminya mau ngedaftar mungkin Pak ya?
Ya, Siapa mangga tahu. Bu Rahma ya. Iya. Ya, ditunggu Bu Rahma. Nah, tuh Bu, Ya, ditunggu-tunggu. silakan. Siapa tahu Dan mau tanya. kalau untuk magister manajemen ini menariknya ada fleksibilitas untuk Hmm. daftar ya. Jadi kita hampir setiap waktu bisa daftar karena perkuliahan di kita itu bisa begini untuk magister manajemen. Misalnya term sekarang periode misalnya tanggal sekian bulan sekian sampai tanggal sekian itu misalnya manajemen sumber daya manusia Hmm. gitu ya. Nah, maka yang baru daftar saat itu dia bisa langsung ikut kuliah manajemen sumber daya manusia. Nanti selesai itu misalnya ada manajemen keuangan. Nah, yang tadi kuliah manajemen sumber daya manusia, maka pada waktu selanjutnya mengikuti manajemen keuangan. Ini ada yang baru daftar nih bulan berikutnya. Hmm. Maka dia manajemen keuangan dulu gitu. Manajemen sumber daya manusianya nanti. Nah, gitu. Jadi ada fleksibilitas. Ada Gitu. fleksibilitas ya. Jadi Ya. memang, aduh mau sekolah mah nggak disusah-susahin ya Pak ya. Ya, jadi bisa kapan saja. Paling kita nunggu kalau timingnya nggak pas, ya hanya beberapa waktu saja gitu. Oke. Ada pertanyaan kedua nih dari Mbak Maharina. Ada ada kegiatan mahasiswa apa saja nih Pak katanya di Ikopin? Mungkin semacam ekstrakurikuler kali ya Pak ya. Benar, benar. Nah, ini kita memiliki banyak istilahnya tuh UKM ya, Mhm. unit kegiatan mahasiswa. Kemudian juga ada komunitas gitu ya. Nah, kita cukup banyak UKM dan komunitas ini, baik yang di bidang olahraga, seni, keagamaan gitu ya, Mhm. atau minat-minat khusus. Misalnya saja di sini ada Sanggar Seni 12 Juli. Kemudian ada apa namanya untuk olahraganya misalnya ada pencinta alam, Mhm. kemudian ada sepak bola, ya ada basket, ada badminton, kemudian yang lainnya ada juga seni bela diri seperti boxer, kemudian ada KSR, ada pramuka, ada juga English Club gitu, ya. Hmm. Kemudian juga ada juga tadi yang peminat-peminat berwirausaha seperti yang disampaikan oleh Pak Indra ya, misalnya ada entrepreneur business community ya, entrepreneur business center misalnya. Nah itu peminat-peminat berwirausaha. Ada yang peminat-peminat misalnya fotografi. Nah mereka juga buat komunitas lagi. Jadi banyak sekali UKM-UKM dan komunitas-komunitas di Ikopin ini. Itu banyak ya Tribuners ya, semua bidang olahraga Ya. ada, terus fotografi juga ada, jadi nggak perlu khawatir ya kalau kalian punya hobi-hobi pengen mendalami juga, nggak hanya belajar akademis tapi ada istilahnya ekstrakurikuler yang disediakan oleh Ikopin. Benar. Oke, Pak Dedi, Pak Indra, nggak kerasa nih kita sudah bersama selama 60 menit nih ya. Mungkin ada yang terakhir nih Pak, kalau pesan-pesan terakhir kayaknya kurang enak gitu Pak Aduh. dengarnya. Ya. Bingung. Untuk Jangan Pak dulu Indra- ya. Iya, untuk Pak Indra ini, Pak Indra kita sudah 60 menit bersama. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk terakhir kali, untuk penutupan deh Pak. Iya. Speech Pak. Ya, ya, ya. Terima kasih. Jadi ya kita sungguh-sungguh ya dalam mentreatment para mahasiswa ketika masuk ke kampus Ikopin. Jadi kita bukan perguruan tinggi yang abal-abal atau perguruan tinggi ruko. Kita punya fasilitas laboratorium yang cukup mumpuni. Kita punya ruang perkuliahan yang cukup banyak, luas, ya, sehingga tidak ada rebutan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Kita punya fasilitas olahraga yang cukup memadai. Jadi jangan khawatir pada para mahasiswa. Semua harapan, semua aspirasi tentang bagaimana belajar mengajar yang baik itu ada dan terakomodasi di kampus Ikopin. Semoga Anda sukses dalam studi, semoga Anda sukses dalam meniti karir, Anda bahagia dunia akhirat. Kita
kampus IKOPIN, Institut Manajemen Koperasi Indonesia, siap mensupport atau mendukung obsesi mahasiswa maupun keluarga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Indra, take care ya di sana, Pak. Ya, siap. Oke, salam untuk para mahasiswanya. Tetap semangat ya, Pak ya. Tetap pakai protokol COVID ya, Pak. Siap. Saya juga pakai ini. Keren, Pak. Kemudian pakai ini. Facial juga ya. Dua-duanya saya pakai enak, nih. ya. Man dibuka dulu. Iya, saya juga dibuka dulu, Pak. Ah. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Ini Indra untuk dipakai. Ini ada tulisannya PB juga. Oke, terima kasih Pak Indra untuk closing speech-nya. Sekarang ke Pak Dedi nih Pak, mungkin ada yang terakhir sebelum kita tutup acaranya ini Pak. Pak Dedi. Ya, terima kasih. Ya. Setuju tadi dengan terima kasih. Setuju tadi dengan apa yang disampaikan Pak Indra. Ya, intinya bahwa kita akan berkomitmen gitu ya. Bersama-sama dengan mahasiswi kita untuk capaian cita-cita atau karir mereka gitu ya, dengan memfasilitasi, memberikan pendidikan, pendampingan yang sebaik mungkin. Sebagaimana tadi saya sampaikan, dengan kurikulum yang sedemikian rupa ditambah dengan pendampingannya, pengalaman praktek magangnya gitu ya, melalui kerjasama dengan mitra-mitra kita gitu. Jadi insya Allah kita fasilitasi, kita siapkan sumber dayanya gitu ya, baik sumber daya fisik maupun juga sumber daya manusianya yang sesuai dengan kebutuhan cita-cita mahasiswa kita. Insya Allah. Insya Allah, amin ya Pak ya. Nah, kalau begitu Tribuners tadi sudah didengarkan kan ya, apa saja sih fasilitas yang ada di IKOPIN, lalu ada apa aja sih jurusan-jurusan yang bisa kalian ikutin di IKOPIN. Kalau misalnya informasinya belum jelas, kalian bisa datang langsung nih ke IKOPIN. Boleh disebutkan Pak alamat IKOPIN ada di mana biar lebih jelas lagi? Alamat IKOPIN itu ada di kawasan pendidikan tinggi Jatinangor. Jatinangor. Secara wilayah administratif ini masuknya sebenarnya Kabupaten Sumedang, tapi seringkali disebut IKOPIN Bandung gitu ya. Gitu. Ya, di kawasan pendidikan tinggi Jatinangor. Itu tidak jauh dari batas Sumedang ya, yaitu Kecamatan Cileunyi dan Kecamatan Cikeruh gitu. Di sini ada IPDN, ada Unpad, ada ITB gitu. Jadi suasananya memang suasana akademis gitu ya, suasana mahasiswa gitu. Gitu suasananya itu. Bagusan sekarang Pak daripada dulu zaman saya Mas, serem Pak. Masih hutan. Iya. IKOPIN itu udah pionir tehnya. Iya, paling dulu kita di Jatinangor ini paling dulu. Jadi yang membuka lahan gitu ya, dari leuweung geledegan tempat jin buang anak katanya gitu ya. Nah, kita bukanya itu. Betul. IKOPIN ini memang sekarang sudah ramai, sudah ada mall, ya, sudah ada hotel bintang gitu ya. Iya. Nah, jadi sarana prasarananya sudah lebih lengkap. Udah bagus banget. Kalau dulu nih ya Tribuners dari Jatinangor kalau mau ke Bandung harus pakai bus Damri, bisa kadang ada AC, kadang enggak. Nah, kalau sekarang mah udah ada shuttle-nya. Keren lah pokoknya sekarang Jatinangor. Gitu ya. Nah, semoga nih ya informasi hari ini bisa menambah informasi kalian nih, untuk ngasih informasi. Mungkin ada saudara kalian, sepupu kalian lagi cari kampus. Nah, mungkin IKOPIN ini bisa menjadi pilihan terbaik buat kalian. Siapa tahu juga kalian nih Tribuners lagi nonton ya, pengen jadi entrepreneur, pengen tahu nih dasar teorinya kayak apa, pelajaran entrepreneur itu seperti apa, berbisnis itu seperti apa. Nah, di IKOPIN ini nggak cuma ilmu akademisnya aja, tapi kalian nih sekarang seperti Pak Indra ini benar-benar melakukan live actionnya deh, gitu bahasanya ya Pak ya. Nah, Oke, kalau begitu Tribuners sudah 60 menit, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Dedi dan Bapak Indra. Selalu sehat ya Pak ya. Insya Allah. Amin, tetap semangat ya Pak ya di pandemi ini ya. Jangan lupa untuk Tribuners. Dan saya ucapkan terima kasih untuk dua penanya, yaitu Ibu Rami dan Mbak Maharina. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti akan kita hubungi untuk mendapatkan kenang-kenangan dari IKOPIN ya.
Saya Nia, undur diri. Terima kasih ya untuk Tribuners yang sudah sempat menonton live Facebook Tribun Jabar. Kita akan bertemu lagi di minggu berikutnya di hari Selasa dengan Coffee Morning dari studio Jabar, dari studio tribunjabar.id. Saya Nia, Pak Dedi, dan Pak Indra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam, terima kasih Nia dan Sama-sama, Tribun. Pak.